Wabarakatuh. Sebelum pada kesempatan ini kita akan belajar tentang asuhan gizi pada anak sekolah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini pertemuan kuliah gizi dari kehidupan, harapannya nanti mahasiswa dapat menjelaskan tentang perkembangan anak, kebutuhan dan peran zat gizi pada anak sekolah, dan juga bagaimana menentukan status gizi pada anak. Menurut kalian bagaimana atau mengapa kebutuhan energi dan zat gizi anak sekolah itu bisa berbeda? Menurut kalian apa saja alasan mengapa kebutuhan energi dan zat gizi anak itu bisa berbeda? Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bahwa di masa sekolah, di usia sekolah itu anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Bahkan di usia tersebut beberapa anak itu mencapai masa puncaknya atau masa percepatan pertumbuhannya. Sehingga di saat usia sekolah kita harus bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya untuk bisa mendukung proses tumbuhnya. Selain itu, anak-anak sekolah juga cenderung lebih aktif, selalu ingin melakukan segala aktivitas yang dia inginkan. Kemudian adanya perubahan sikap terhadap makanan. Biasanya di usia-usia seperti ini, anak-anak sudah bisa menentukan mana-mana saja makanan yang ia sukai, yang ia pilih, yang dirasa menurut dia enak gitu ya. Namun sayangnya makanan-makanan yang biasanya dipilih anak sekolah itu cenderungnya biasanya adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi kalori juga energi. Nah, oleh karena itu biasanya apalagi sekarang adanya akses kemudahan anak-anak untuk bisa mendapatkan makanan melalui berbagai macam aplikasi, yang mana kita tidak bisa mengontrol atau memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi itu sudah bergizi atau belum. Selain itu juga adanya pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan, yang mana pengaruh teman ini menjadi faktor yang perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai, di mana mereka menjadi orang-orang yang sangat menentukan pola makan anak sekolah. Jadi kalau anak-anak sekolah ini sudah mulai bisa merasakan kenyamanan dengan teman-teman sebayanya di lingkungan sekitarnya, yang mana biasanya anak-anak tersebut cenderung lebih suka memiliki atau kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan sama seperti teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya ini suka makan makanan yang tidak bergizi, yang tinggi kalori, tinggi gula, otomatis mereka juga akan mengikutinya tanpa mereka sadari bahwa makanan-makanan yang mereka pilih, yang mereka konsumsi itu tidak bergizi dan tidak bermanfaat untuk mendukung masa-masa tumbuh kembangnya. Lalu apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai proses pematangan. Masa perkembangan pada anak sekolah kita bisa lihat dari bagaimana kemampuan motorik halus dan kasarnya. Untuk anak sekolah biasanya di usia-usia SD 6-9 tahun, 10-12 tahun ini biasanya mulai muncul beberapa kemampuan motorik halus dan kasar yang kalau tidak distimulus, tidak dilakukan suatu tindakan, biasanya kemampuan ini tidak akan muncul. Cenderung anak-anak menjadi kurang aktif atau menjadi kurang pasif, atau menjadi pasif, artinya kurang berolahraga, kurang melakukan atau menggali kemampuan motorik halus dan kasarnya, sehingga kita perlu menstimulasi di usia-usia sekolah ini dengan banyak melakukan aktivitas, baik itu aktivitas fisik maupun bagaimana kita mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menstimulus motorik halus dan kasar. Nah, perkembangan yang harus dicapai di masa anak usia sekolah, biasanya kita harus
kita memerlukan permainan-permainan yang umum. Misalnya untuk bisa mempelajari keterampilan fisiknya, kita bisa memberikan atau menstimulus dengan berbagai macam bentuk permainan. Atau juga bisa kita membangun sikap sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Artinya, di masa perkembangan ini kita masih bisa memberikan penjelasan, memberikan contoh, memberikan arahan bahwa termasuk ya terutama dalam pola makan atau pemilihan makan untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya. Nah, kita juga harus bisa melatih atau belajar menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Harapannya anak-anak sekolah itu bisa belajar beradaptasi dengan teman-teman seusianya. Jadi kita harus bisa mendidik, memastikan bahwa adaptasi seorang anak sekolah dengan teman sebayanya itu benar-benar berada pada jalur yang benar. Artinya anak-anak dan teman-temannya ini saling memberikan dampak atau pengaruh yang positif, baik dari pola makan, sikap, maupun tindakan lainnya. Nah, ini perkembangan yang lainnya itu juga bisa kita kembangkan dari kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang mana melibatkan peran lingkungan, gitu ya, untuk bisa mengembangkan atau melatih atau menstimulasi munculnya perkembangan di masa anak sekolah. Kemudian kita juga bisa melakukan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar, contohnya membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu juga kita bisa mengembangkan atau melatih hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkatan nilai pada anak-anak supaya bisa memiliki sikap yang baik. Selain itu juga kita bisa mengembangkan berbagai macam kebebasan bagi mereka untuk menentukan sikap, ya. Karena di usia tersebut anak-anak sudah bisa mengambil sikap, menentukan sikap, dan bahkan dilatih untuk memutuskan suatu keputusan. Nah, sedangkan dari sisi pertumbuhan ini kita bisa bagi menjadi pertumbuhan linear dan pertumbuhan massa. Untuk pertumbuhan linear biasanya kita ukur dengan mengukur tinggi badan. Kemudian untuk pertumbuhan massa jaringan kita bisa ukur dari berat badannya menurut usia. Nah, harapannya dari pengukuran pertumbuhan ini anak-anak bisa sesuai dengan standar usianya, artinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yang mana di usia tersebut, di usia anak sekolah itu memiliki berat badan dan tinggi badan yang sesuai. Artinya ketika kita mengukur IMT-nya itu berada di area ideal, gitu ya, masih dalam kondisi yang normal. Nah, untuk pengukuran pertumbuhan memang kita lebih banyak bisa menggunakan IMT atau juga menggunakan indikator berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan, dan juga IMT atau menurut umur. Karena apa? Kita memastikan bahwa biasa laju pertumbuhan tiap anak itu berbeda-beda. Pertumbuhan berat badan anak biasanya kita bisa pantau rata-ratanya dengan menghitung sesuai dengan tabel di sini. Sedangkan untuk pertumbuhan tinggi badan itu biasanya di usia 1 tahun sampai 3 tahun memang pertambahannya kira-kira 0,7 sampai 1,1, yang mana di usia yang masih muda itu memang potensi tumbuh tinggi badannya jauh lebih besar dibandingkan usia saat mereka sekolah. Sehingga pertumbuhan ini tetap masih bisa dikejar, namun memang kita harus tetap mengoptimalkan supaya rentang pertumbuhan ini bisa tercapai. Selain itu, untuk bisa mengetahui kenapa kebutuhan energi tiap anak sekolah itu berbeda, karena tadi setiap anak sekolah itu, setiap seseorang itu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Dan juga jenis kelamin itu mempengaruhi massa otot, yang mana nanti akan menentukan juga perbedaan dari perhitungan kebutuhan energi mereka. Jadi antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki massa otot yang berbeda, yang mana nanti akan mempengaruhi jumlah atau perhitungan kebutuhan energinya. Aktivitas fisik juga akan mempengaruhi kebutuhan energi anak sekolah karena tadi antara laki-laki dan perempuan memiliki aktivitas fisik yang berbeda, sehingga nanti pemenuhan kebutuhannya pun juga kan berbeda. Nah, tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi ini adalah pertama kita bisa mencegah penurunan berat badan
atau kita juga bisa mencegah kenaikan berat badan. Artinya, anak-anak yang dalam kondisi gizi kurang, biasanya kita harus bisa memenuhi kebutuhan energi dengan tujuan untuk menaikkan berat badan. Namun pada kasus anak-anak sekolah yang sudah obesitas atau berat badan lebih, biasanya kita memiliki tujuan untuk menurunkan berat badannya menuju ke ideal. Atau anak-anak yang sudah memiliki IMT ideal, biasanya kita membuat tujuan pemenuhan kebutuhan energi untuk bisa memelihara berat badannya akan tetap normal atau ideal. Selain itu, dipastikan bahwa dalam kita menentukan tujuan diet dalam memenuhi kebutuhan energi, harapannya kita tetap bisa mengejar pertumbuhan anak tersebut. Jadi pastikan untuk kita menentukan tujuan dietnya bahwa kebutuhan energi atau diet yang kita buat itu memenuhi atau bisa mengejar pertumbuhan anak dan juga bisa memastikan bahwa berat badan yang dicapai sudah sesuai dengan usianya, artinya ideal. Nah, untuk menentukan status gizi anak, biasanya kita bisa menggunakan salah satu caranya yaitu menggunakan aplikasi WHO Anthroplus. Dalam WHO Anthroplus ini kita bisa memilih salah satu yaitu anthropometric calculator untuk bisa memastikan status gizinya itu berada di normal, kurang atau lebih. Yang mana indikator tersebut bisa kita lihat dari sini. Berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, dan IMT menurut usia. Yang mana jika ada tanda hijau, artinya Z-score ini menunjukkan bahwa anak tersebut berada dalam rentang pertumbuhan yang ideal, baik berat badan maupun tinggi badan. Namun jika ada warna hitam, maka kemungkinan anak tersebut cenderung mengalami kekurangan zat gizi atau gizi kurang, atau juga mungkin gizi lebih gitu ya. Artinya nanti kita bisa melihat grafiknya untuk bisa memastikan apakah indikator status gizi ini benar atau berada di standar yang sesuai. Sehingga untuk memudahkan kalian dalam menghitung status gizi anak, silakan menggunakan WHO Anthroplus yang mana di situ sudah ada atau sudah menggunakan indikator BB per U, TB per U, dan TMT per U. Ini adalah grafik Z-score menurut BB per U yang mana untuk anak usia hampir 6 tahun itu titik Z-score-nya itu berada di titik median yang mana dia berusia 72 bulan dan memiliki beratnya sekitar 20 kilo. Gitu ya. Kemudian untuk grafik Z-score menurut tinggi badan berusia, di mana tinggi badan anak di usia 72 bulan itu sekitar 115 cm. Itu artinya berada di titik ini pertemuan antara tinggi badan 115 dengan usianya 72 bulan. Nah, di sini sudah tertemu titik yang mana titik ini masuk dalam rentang normal atau median dengan nilai Z-score-nya adalah minus 0,02 yang artinya titik ini menunjukkan berada pada status gizi yang normal. Sedangkan IMT ini jika kita hitung IMT-nya bahwa IMT anak tersebut sekitar 15 dan usianya 72 bulan, maka titik di sini kita tarik titik temunya sehingga kita ketahui IMT per U-nya juga dalam status gizi yang normal. Selain itu kita juga bisa menghitung kebutuhan energinya, di mana kita menggunakan IOM sebagai sumber perhitungannya. Nah, untuk menghitung kebutuhan energinya, tentu kita bedakan menurut jenis kelamin dan usianya, dan tetap harus memperhatikan penggunaan rumus dan angka-angka serta satuan yang digunakan, baik itu umur, berat badan, dan tinggi badan. Gitu ya, dan pastikan koefisien aktivitas fisiknya juga sudah masuk sesuai dengan kondisi anak tersebut. Apakah aktivitasnya sangat ringan, aktif, atau sangat aktif. Setelah dimasukkan angkanya di sini, baru kita hitung TEE-nya. Kemudian kita bisa mengetahui kebutuhan energi anak tersebut. Dengan untuk kebutuhan protein, kita bisa menghitung angka kecukupan proteinnya.
kira-kira 1,3 untuk dewasa dan 1,5 untuk anak. Sehingga untuk pertumbuhan protein kita gunakan 1,5. Kemudian nanti dikalikan dengan berat badan idealnya atau berat badan aktualnya, lalu dikalikan faktor koreksi mutu proteinnya. Faktor koreksi mutu nanti harapannya kebutuhan protein itu bisa mencapai atau memenuhi kebutuhan protein 10-20% dari asupan energi harian anak. Sehingga kalau kita menghitung kebutuhan energi berdasarkan IOM, itu artinya untuk anak usia 7-10 tahun itu kebutuhan proteinnya kira-kira 1,3-2 gram per kilogram berat badan per hari, yang mana ini sudah teralokasikan sekitar 10-20% dari kebutuhan total anak. Nah, untuk kebutuhan lemaknya kita bisa menghitung di sini untuk anak usia 6-18 tahun atau anak sekolah, kebutuhan persentasenya kira-kira 15% untuk protein, 30% untuk lemak, dan 55% untuk karbohidrat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk alokasi perhitungan kebutuhan energinya pada anak sekolah. Selain itu, dalam memperhatikan alokasi kebutuhan asam lemak, kita harus memperhatikan bahwa proporsinya harus tepat. Artinya asam lemak yang diberikan atau makan makanan yang mengandung lemak itu mengandung omega 3 dan omega 6. Di sini sudah ada persentase alokasinya untuk anak sekolah, gitu ya. Nah, pentingnya untuk mengetahui diet lemak pada anak, kita perlu memenuhinya dengan tujuan apa? Karena memang lemak ini masih digunakan untuk perkembangan otak pada anak sekolah. Lemak juga digunakan untuk menyusun 60% dari sistem saraf pusat dan juga perifer. Dan biasanya dengan kita memberikan cukup lemak, kita bisa memberikan rasa kenyang pada anak tersebut. Dengan untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat, kita bisa menghitung sisa dari perhitungan kebutuhan lemak protein. Nah, untuk ke angka kecukupan energi protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air, kita bisa mengacu pada angka kebutuhan gizi tahun 2019 yang mana untuk anak usia sekolah yaitu antara 7-9 tahun itu atau usia 10-12 tahun itu memenuhi kebutuhan energinya kira-kira 1850 sampai 2100. Sedangkan untuk kebutuhan vitamin D, kita juga harus memperhatikan bahwa vitamin D ini penting untuk mendukung pertumbuhan tulangnya, kalsiumnya supaya tetap terpenuhi. Selain kita juga tetap harus menyarankan anak-anak untuk aktivitas di luar agar bisa mendapatkan sinar ultraviolet langsung dari sinar matahari. Selain itu, sumber vitamin D juga kita bisa dapatkan dari makanan-makanan seperti minyak ikan, makanan yang sudah difortifikasi, susu sapi, susu formula, yogurt, jus buah, dan yang lainnya. Kemudian untuk suplemen multivitamin juga dianjurkan pada anak yang memang dia tidak bisa menerapkan diet seimbang dan anak dalam perawatan atau medis yang kronik. Artinya, suplemen multivitamin ini akan diberikan pada anak-anak yang memang kebutuhan makanannya sudah tidak terpenuhi atau tidak adekuat. Namun pemberian suplemen multivitamin harian itu hanya akan mengatasi masalah dalam jangka pendek. Artinya kita tidak bisa mengandalkan dari suplemen multivitamin saja, tetapi kita harus tetap menerapkan prinsip gizi seimbang. Kemudian untuk zat besi kita juga perlukan untuk anak sekolah. Karena apa? Zat besi ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan pada anak-anak, di mana nanti simpanan zat besi ini akan menjadi sumber atau cadangan zat gizinya ketika menuju dewasa. Gitu ya. Jadi untuk usia 48 tahun, 43 tahun itu kebutuhan zat gizinya harus terpenuhi sebanyak ini, sesuai dengan yang saya gambarkan di tabel. Cara meningkatkannya bagaimana? Asupan zat besi itu bisa kita berikan makan makanan seperti ikan, daging sapi, unggas, biji-bijian yang diperkaya dengan zat besi, oatmeal atau gandum sebagai sarapan. Kemudian makan-makan yang tinggi vitamin C itu perlu untuk bisa meningkatkan penyerapan zat besi seperti jeruk, melon, sayuran hijau, dan makanan yang lainnya yang mengandung vitamin C. Begitu juga dengan beberapa pura daging untuk bisa memudahkan anak-anak untuk mengunyah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kalsium. Karena apa? Penyerapan zat besi dengan kalsium ini
menjadi saling perlu diperhatikan. Artinya jika kita mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, namun kita juga mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, maka akan menjadi percuma karena dalam tubuh penyerapan zat besi dan kalsium ini akan saling bersaing untuk diserap karena reseptornya itu dalam tubuh sama. Reseptor untuk menangkap zat besi dengan kalsium dalam tubuh itu sama, sehingga disarankan makan makanan yang tinggi zat besi tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang tinggi kalsium. Sebaiknya diberi jeda atau waktu gitu ya, sehingga kebutuhan zat besi dan kalsiumnya tetap bisa terpenuhi semuanya. Sehingga kita harus perhatikan makan makanan yang tinggi zat besi tidak boleh diberikan bersamaan dengan makan makanan yang tinggi kalsium untuk bisa memenuhi kedua zat gizi tersebut, karena kedua zat gizi tersebut penting untuk pertumbuhan dan kebutuhan zat gizi pada anak sekolah. Prinsip-prinsipnya untuk memberikan makanan sekolah perlu kita ketahui harus menerapkan makanan yang bervariasi dan gizi seimbang, yang mana setiap kali makan mereka harus mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk hewani dan protein nabati, ada sayur dan ada buah. Untuk variasi, kita bisa melakukan variasi rasa, warna, bentuk, variasi pengolahan, dan juga variasi dari jenis makanannya, sehingga tidak membosankan bagi anak-anak sekolah. Karena biasanya selera makanan anak sekolah cenderung bervariatif. Nah, biasakan makanan pada anak makan 3 kali sehari dan selingan 2 kali sehari untuk mengatur atau memastikan pola makan yang benar. Sehingga kemudian kita juga harus memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah. Jadi pastikan anak-anak sekolah tetap harus mengkonsumsi sayur dan buah setiap kali makan supaya vitamin dan mineralnya tetap bisa terpenuhi. Dan pastikan semua aktivitas, semua lingkungan dalam kondisi yang bersih untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Nah, ini adalah contoh menu anak sekolah, sangat cantik, sangat menarik, dan sangat mengandung banyak zat gizi dan bisa diterima oleh anak-anak sekolah. Ini adalah kemampuan kita harus lebih banyak menggali bagaimana kita menyajikan makanan yang menarik untuk anak-anak sekolah. Ibu rasa ini adalah contoh-contoh yang menarik, bisa dibikin macam-macam bentuk ya, sehingga kita bisa membuat anak-anak mau mengkonsumsi makanan-makanan yang gizi seimbang. Ada sayur, ada buah, ada lauk hewani dan nabati. Berasa cukup referensi yang bisa kalian baca. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Berasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.